Juga kabarnya Susi menderita puluhan juta ya, itu kan bukan nilai yang sedikit. Tapi sebetulnya gimana sih ceritanya gitu sampai-sampai Susi gitu terkena love scamming gitu ya. Karena kan kalau misalkan kita lihat dari segi general biasanya tuh orang yang terkena love scamming biasanya tuh tidak terlalu paham gitu dengan apa sih red flag yang harus dihindari gitu Susi. Oke, sebenarnya yang ini menipu ini adalah sindikat ya. Sasa-sasanya aja, jadi memang bukan tipe personal aja. Jadi memang ini sudah profesional banget karena mereka memiliki bukti-bukti seperti bekerja di sini, bahkan juga melibatkan orang lain atau orang tambahan ketika memang sedang melakukan aksi tersebut. Jadi memang awalnya ini berasal dari DM di Instagram ya. Jadi kalau saya memang pribadi nggak ada akun seperti dating application gitu, saya nggak ada. Tapi memang ini, ya memang benar sekali saya. Jadi memang ini murni dari DM Instagram gitu ya. Karena kan di sini kan saya memang di Instagram itu aktif dalam mengedukasi tentang investasi ya Sasa. Jadi memang dia adalah awalnya bertanya-tanya basa-basi gitu tentang investasi, kemudian emas, saham, dan lain-lain. Jadi awalnya memang dia ini mengincar, dia tuh mengetahui saya dulu, saya ini perannya sebagai apa gitu. Jadi dia mencari topik yang sekiranya bisa saya jawab gitu. Jadi bukan hanya sekedar say hey, hi, hello, atau gitu-gitu aja. Belum, iya, gitu ya? gitu. Jadi memang dia benar-benar mencari topik yang memang sesuai yang memang saya kuasai gitu ya. Nah kemudian berlanjut dari DM Instagram itu, dia mulailah beralih ke WhatsApp. Nah, jadi dari WhatsApp ini kenapa dia mau beralih ke WhatsApp? Karena memang sistem dari yang saya pelajari ya, sistem penipuan mereka ini berdasarkan by phone gitu. Jadi kalau chat itu bisa terhitung jari sah-sahnya. Jadi memang dia ini lebih prefer ke telepon. Jadi setiap hari orang ini tuh hampir menelpon saya. Jadi nggak by chat doang? Nggak by chat. Tapi udah berapa lama sih? Maksudnya itu jaraknya berapa bulan ketika dari diajak kenalan sampai kemudian mentransfer puluhan juta itu? Berapa bulan? Itu mungkin makan waktu sekitar kan bulan Juni ke Juli ya 1 bulan lebih lah saya. Jadi memang mereka ini bukan tipe 1 hari kenal atau beberapa hari kenal kemudian langsung nipu, enggak. Jadi memang mereka ini benar-benar luar biasa. Mereka itu pertama adalah mencari tahu saya ini butuhnya apa sih. Butuh di sini adalah bukan butuh sesuatu material ya. Jadi sebenarnya si Susi ini kenapa sih kok di umur sekian ini masih sendiri gitu ya. Mungkin secara logika kan istilahnya umurnya lebih gitu ya. Ya umurnya sudah cukup, kemudian mungkin secara finansial juga sudah cukup, tapi kenapa sih masih sendiri? Nah dari situ memang salahnya saya adalah saya open gitu, maksudnya bercerita ke dia karena kan dia di situ memang pengen tahu gitu ya. Dan saya di situ juga memang dia tuh orangnya tuh cepat bergaul gitu. Jadi kalau ngobrol tuh langsung enak gitu. Nyambung gitu ya. Tapi dari di chat gitu, dari DM Instagram kemudian berlanjut ke chat WhatsApp gitu. Artinya Susi ini punya kepercayaan dong. Karena kan sudah tahap telepon gitu kan Shania ya. Dan kalau dari cerita Susi tadi sepertinya si pelaku ini juga riset cukup mendalam gitu ya tentang background Susi sampai akhirnya Susi ini tertipu daya begitu kesannya oleh si pelaku. Iya, kalau menurut saya memang sebelum dia ngechat saya sepertinya dia tuh akan mempelajari calon-calon korbannya dulu gitu ya. Agar ketika saya bertanya tentang apapun dia bisa jawab. Bahkan dia kan di sini mengaku posisinya adalah dia pekerja migas. Salah satu pekerja migas yang berada perusahaannya berada di Batam, itu saya cek memang ada. Kemudian untuk rigsnya atau lokasi di kilang minyaknya itu ada di Papua, itu memang ada ya, untuk offshore-nya itu memang ada. Kemudian saya juga sempat nanya kayak saya kan juga sedikit ngerti tentang pekerja migas gitu ya, role-nya. Saya tanya dia itu bisa jawab. Jadi memang dia memang di bidangnya paham ya? Yes, dia benar-benar paham di bidang itu gitu. Jadi saya tanya tentang segala tentang migas, tentang istilahnya minyak, brand WTI, dia tuh paham gitu. Benar-benar dia paham sistem kerja di situ. Kemudian dari situ dia mulai menceritakan kisah sedihnya. Jadi memang dia sudah bisa membaca saya ini bukan orang yang tegaan gitu. Jadi dia menjual kisah sedih lebih dulu gitu. Dia di sini posisinya mengaku tadi kerja migas ya. Dia kerjanya di sini sudah 10 tahun. Kemudian ketika 5 tahun pertama dia mengambil gajinya. Ketika 5 tahun berikutnya dia bilang dia tidak mengambil gajinya. Jadi gajinya itu dia bikin perjanjian dengan perusahaan namanya Rai Energy ya yang berada di Batam. Dia membuat perjanjian bahwa dia tidak ingin mengambil gajinya selama 5 tahun. Nah, kebetulan 5 tahun ini akan jatuh kontraknya habis di bulan September 2024 ini.
Nah, jadi kan posisinya di sini dia nggak megang uang sama sekali ya. Jadi kalau memang pekerja yang di offshore di rig seminyak itu memang dia kan tidur, makan, obat-obatan dia udah disediakan gitu. Karena kan dia kan ada di tengah laut. Jadi ya lu mau kemana gitu. Memang ya emang kerjanya di situ. Tapi secara logika kenapa seseorang justru punya perjanjian gitu, tidak akan mengambil gajinya. Kalau misalkan untuk kehidupan sehari-hari memang sudah tercukupi, tapi kan tentunya sebagai seorang manusia punya keinginan-keinginan untuk beli yang lain gitu, misalkan barang-barang atau seperti ya yang lain. Itu apakah Anda tidak curiga begitu Susi? Apa yang membuat Anda Cukup yakin? Iya, cukup yakin begitu sampai terjerat begitu ditipu? Apakah Anda pernah bertemu sebelumnya, maksudnya mungkin video call atau karena Anda ceritakan hanya teleponan saja? Jadi memang tentu saya bertanya dong, kenapa Anda menyimpan gaji Anda selama 5 tahun gitu? Karena 5 tahun ini kan bukan jarak waktu yang sedikit ya. Jadi di sini dia bercerita bahwa di sini status dia adalah sudah berpisah dengan istrinya. Jadi sekarang sudah punya mantan istri, kemudian punya anak 1. Jadi seluruh hartanya sebelumnya ada kos-kosan, ada rumah, ada kendaraan, itu sudah diberikan kepada istri dan anaknya. Jadi setiap bulan dia di sini mengaku sudah tidak menafkahi istrinya. Jadi dari hasil kos-kosan itulah yang menafkahi anak sama istrinya ya, Dari mantan. passive income itu yang Iya, dia. kemudian habis itu dia sebenarnya masih punya, waktu itu dia bilang ada uang pegangan gitu ya. Tapi uang pegangan itu habis karena dia setelah pisah dari mantan istrinya, dia punya pasangan lagi atau pacar gitu loh ya. Nah itu ada di suatu kota, nah uang dia itu habis dengan pacar terakhirnya. Jadi posisinya adalah dia mengaku sudah sekitar 1 atau 2 tahun sendirian dan memang nggak megang uang sama sekali. Jadi memang dia tuh nggak ada ngambil cuti tahunan juga selama 2 tahun itu. Jadi memang hanya kerja di situ aja. Jadi dia nggak megang uang sama sekali. Nah mulai dari sinilah transaksi penipuan itu terjadi. Oke, tapi yang menarik adalah apa sih yang membuat Anda cukup yakin gitu? Maksudnya secara logika orang tidak memegang duit sama sekali itu juga patut dipertanyakan. Kemudian saat itu apa sih yang dia janjikan sehingga Anda cukup percaya gitu mau bahkan mentransfer puluhan juta rupiah untuk seseorang yang bahkan belum Anda pernah temuin, bahkan tadi Shania juga sudah nanya belum pernah video call bahkan. Oke, sebenarnya kalau masalah case video call itu dia pernah minta Sania. Jadi ya, cuman memang dia ini mempelajari jadwal-jadwal sibuk saya gitu ya. Jadi memang dia mempelajari. Jadi ketika dia meminta untuk video call itu posisi saya nggak bisa. Oke, jadi memang itu istilahnya tidak terjadi sampai akhirnya di tanggal penipuan tersebut. Nah, kalau bertanya kira-kira kenapa sih kok saya bisa yakin gitu. Dan ini sebenarnya mungkin beda-beda ya, karena kan ini juga bukan hanya dialami oleh saya aja, tapi juga banyak wanita di luar sana yang menurut saya juga luar biasa tapi bisa sampai ketipu juga. Bahkan angkanya lebih besar daripada saya gitu ya. Jadi kalau saya melihat adalah dia kan mempelajari nih calon korbannya. Dia tuh sebenarnya kenapa sih kok masih sendirian atau dia merasa kesepian atau apa. Jadi di sini memang case-nya adalah beda-beda. Kalau dari saya pribadi gitu, saya pribadi itu kan sebenarnya memang masih sendiri ya. Tapi posisinya adalah saya tuh sulit banget cari pasangan itu yang istilahnya satu agama dengan saya. Nah di sini dia menonjolkan satu sisi gitu ya, atau sisinya dia itu yang baik sesuai yang saya inginkan gitu ya. Jadi dia di sini berskenario atau berdrama bahwa dia seiman dengan saya, kemudian dia bisa menunjukkan menjadi seorang pemimpin keluarga yang baik, imam yang baik. Dan di sini dia bilang, kan di sini tadi saya bilang untuk kontraknya itu kan berakhir di September ya, Sasa dan Shania. Jadi di sini dia bilang kalau kontraknya sudah selesai di bulan September, dia ingin balik ke Jakarta dan dia berjanji di sini untuk segera menikahi saya. Posisinya di situ. Tapi di sini sejujurnya saya belum yakin. Karena posisinya kan saya baru kenal dia sekian 1 bulanan gitu ya. Jadi cuman memang di sini adalah saya lebih kepengen, saya ingin membuktikan dia tuh benar nggak sih adanya gitu loh. Jadi saya tuh pengen dia cepat pulang, membuktikan bahwa manusia ini tuh benar adanya gitu loh. Gitu. Kemudian kan di sini dia tadi menjanjikan masalah nikah itu. Jadi memang dia di sini sudah menunjukkan keseriusan dia. Jadi di sini tuh dia bisa meyakinkan seseorang bahwa saya ini ada gitu loh. Saya ini serius. Tapi di awal artinya kurang lebih dengan memainkan psikologis itu, berarti kurang lebih sebenarnya Anda juga terkenal namanya love bombing ya yang biasa kita dengar. Tapi selain tadi menunjukkan sisi yang Susi mungkin inginkan gitu, sosok suami idaman, love bombing apa sih yang Susi terima gitu sehingga Susi tuh bener-bener rasanya tuh cowok ini sosok suami idaman yang too good to be true gitu bisa dikatakan.
Ya, karena kan dia sudah mempelajari apa yang saya inginkan gitu ya. Jadi dia berusaha menjadi sosok yang benar-benar yang saya mau gitu istilahnya, seperti tadi jadi calon pemimpin keluarga yang baik gitu, kemudian jadi imam yang baik, pekerja keras. Dan saya kan memang orangnya humoris dan dia juga humoris gitu ya. Jadi memang kayak match aja gitu ya. Gitu loh. Jadi memang dia berusaha sebisa mungkin menjadi seperti apa yang saya mau Dan tanpa saat itu juga Anda termakan dengan bujuk rayunya. Jadi Anda saat itu sudah dalam masa, sudah cukup nyaman gitu ya Shania ya? Betul. Ya kalau jujur kalau di saat itu karena dia orangnya benar-benar mudah bergaul dan benar-benar bisa mengurai kata-kata, menurut saya di situ bisa bikin kita tuh oh ya udah kita tuh yakin gitu sama dia gitu loh. Jadi memang kata-kata dia melalui telepon itu benar-benar bisa memanipulasi seseorang agar ya udah kita tuh trust gitu kepada dia. Oke, Susi mungkin boleh spill kepada kami tadi kira-kira berapa sih total kerugiannya yang Anda alami, dan juga kalau dari cerita Anda tadi setelah Anda mentransfer uang itu apakah ada jangka waktu di mana Anda menjadi oh kok orangnya nipu ya, Anda sadar begitu, oh ternyata Anda terjerat kasus penipuan apalagi love scam gitu ya, dan apakah Anda mencoba menyelidiki kebenarannya setelahnya? Ya, jadi memang yang saya pelajari adalah dia harus mendapatkan kepercayaan si korban dulu ya. Ketika saya sudah percaya bahwa dia benar adanya, baru dia membuat skenario selanjutnya. Jadi waktu itu dia kan bilang pengen pulang ke Jakarta gitu ya dengan. Jadi sebenarnya cerita ini hampir dialami oleh banyak wanita yang memang korbannya sama. Jadi ceritanya itu sebenarnya sama banget. Jadi di sini saya mengeluarkan uang untuk membayar helikopter. Kenapa untuk bayar helikopter? Oke. Jadi di sini tuh dia kan bilang untuk kontraknya itu kan berakhir di bulan September. Nah kemudian tiba-tiba dia bilang, nelpon ke saya bahwa dia itu ada perpanjangan kontrak ke Turki gitu ya. Memang Turki itu kan di sana kan juga istilahnya perusahaan migas minyak itu kan banyak ya. Jadi situ memang make sense. Kemudian dia bilang akan dipindahkan ke Turki. Tapi sebenarnya dia bisa menolak itu, yaitu dengan cara dia mengambil cuti dadakan. Nah di sini kan posisinya dia nggak pegang uang kan. Jadi kalau misalkan dia mengambil cuti personal pribadi dengan dadakan itu, dia mengatakan bahwa perusahaan tersebut tidak mengcover semua transportasi gitu ya. Transportasi dia dari rigs di tengah laut ke darat yang ada di kantor darat. Nah, dia bilang untuk terbang dari rigs ke kantor darat itu perlu menggunakan ada 2 kendaraan. Jadi dia waktu itu memberi opsi ada helikopter dan juga speedboat. Helikopter itu harganya 26 juta, untuk speedboat itu dia bilang di range 7 hingga 9 juta. Akhirnya dia memilih transportasi yang lebih cepat karena helikopter itu hanya membutuhkan waktu 1 jam, speedboat sekitar 4 hingga 5 jam. Akhirnya ya udah membutuhkan 26 juta kan. Nah posisi kan di sini dia nggak ada uang ya, atau tadi seperti saya bilang dia kan gajinya dititipkan. Jadi sehingga dia nggak pegang uang, kemudian dia berusaha meyakinkan saya adalah dengan memberi telepon itu kepada bosnya. Jadi dia bilang di situ seolah-olah yaudah saya jalan dulu ke ruangan bos saya gitu lah ya. Dari dia jalan kaki sampai dia ketuk pintu itu benar-benar kedengeran. Jadi ketika dia ketuk pintu kemudian dia sapa bosnya itu nyaut, habis itu nggak lama telepon saya dikasih ke bosnya. Jadi di situ bosnya menjelaskan bla 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 bahwa tidak di cover bla 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 peraturannya gini gitu. Jadi dia meyakinkan saya bahwa kalau memang cuti dadakan itu nggak di cover biayanya. Akhirnya mau nggak mau dia minta tolong kepada saya untuk membayar terlebih dahulu transportasi tersebut gitu. Nah kemudian saya tanya menggunakan jasa helikopter apa, dia bilang United Tractor Helikopter. Memang itu ada ya. Nah kemudian cuma memang salahnya saya adalah di sini transfernya bukan atas nama United Tractor, karena kan United Tractor itu udah TBK ya, jadi nggak mungkin kalau bayarnya ke nama perorangan. Jadi waktu itu dia mengirimkan, bosnya juga bilang bahwa transfernya itu atas ke nama Erwin, jadi nama pribadi. Terus tentu saya curiga dong, kenapa harus membayar nama pribadi, perusahaan ini sudah besar gitu, tapi kenapa harus bayarnya pakai nama pribadi. Dia beralasan bahwa kalau biasanya untuk cuti yang personal atau dadakan itu biasanya yang ngurus itu adalah Pak Erwin. Jadi mau nggak mau harus melalui Pak Erwin terlebih dahulu. Jadi di sini sebenarnya saya tuh belum mau transfer, tapi dia telepon terus. Jadi dari telepon itu bisa membuat pikiran kita tuh kacau sehingga bisa dimanipulasi. Ya udahlah kita transfer aja dulu. Jadi waktu itu di pikiran saya, ya udahlah transfer aja dulu biar dia cepat pergi dulu gitu dari situ. Waktu itu Susi mikir bakal diganti duitnya ya? Ya iya sih pastinya ya, saya waktu itu pikirannya, tapi kan ya udah akhirnya saya transfer dulu. Padahal waktu itu posisinya juga saya sempat nanya ke teman saya gitu ya, istilahnya yang kenal juga dari United Tractor. Dan itu tuh sebenarnya
Nggak benar, cuman memang satu sisi karena dia nge-push terus by telepon. Jadi orang ini benar-benar bisa banget membuat pikiran kita itu jadi sedikit kacau gitu ya. Jadi yaudahlah iya aja. Jadi kita bisa mengatakan yaudahlah kita bayar aja dulu. Nah setelah saya bayar 26 juta itu dia nggak langsung hilang. Jadi saya pelajari dari orang-orang yang sudah ketipu juga dengan modus yang sama, dia baru akan selesai menipu atau selesai mengambil uang kita kalau kita tuh udah sadar sendiri. Jadi misalkan walaupun saya di awal udah transfer 100 juta nih, belum tentu dia langsung ngeblok saya atau hilang kayak gitu. Jadi setelah transfer 26 juta, dia bikin skenario lanjutan. Jadi dia tuh akan bikin skenario lanjutan sampai kita tuh sadar sendiri. Kemudian skenario lanjutnya adalah ketika dia udah terbang tuh dari rigs di tengah laut, dia pindah ke kantor darat. Kemudian dia bilang bahwa di sana itu mesnya penuh. Jadi kan biasanya kalau orang mau lepas atau pergi dari tengah laut ke darat itu kan ada mes ya. Jadi dia bilang mesnya penuh. Kemudian dia meminta uang sebesar 5 juta rupiah. Meminta uang sebesar 5 juta rupiah untuk biaya hotel dan juga makan di situ. Kemudian saya inisiatif, saya coba bantuin cari hotel gitu ya. Cuma memang saya cek di lokasi kantornya memang ada. Lokasi kantornya ada, terus kemudian saya cek di Grab itu tidak terdaftar. Jadi wilayah itu memang wilayah yang memang benar-benar belum ada Grab, belum ada hotel. Jadi biasanya kan karyawan pasti akan mendapatkan mes gitu, dan kalau misalkan Yes. sebagai seorang karyawan pasti kan mereka bisa mengecek terlebih dahulu. Betul. Nah di sini posisinya adalah dia nggak main ngecek gitu. Jadi dia langsung terbang aja. Kemudian dibilang mesnya penuh. Jadi di sini dia minta tambahan uang 5 juta. Tapi karena saya nggak mau memberikan, karena kan awal dia kehilangan uang itu kan karena pacarnya sebelumnya ya. Jadi saya nggak peduli kalau dia mau tidur di mana waktu itu. Jadi saya bilang saya cuma mau transfer uang 1 juta aja untuk dia makan sampai dia mengurus perpindahan gajinya, karena dia mau sekalian ngurus gajinya itu di saat itu. Nah habis itu saya nggak mau, saya cuma mau transfer 1 juta tapi ditolak sama dia. Kemudian habis itu Ditolak karena alasan karena dia tolak alasan kenapa hanya transfernya 1 juta gitu. Terus saya mau tidur di mana, dia bilang gitu. Terus ya saya bilang ya tidur aja di kantor, kan di kantornya ada sofa atau apa. Jadi waktu itu saya cuma mau transfer 1 juta, tapi dia nggak mau. Kemudian oke, itu tertahan 1 jutanya, dan posisinya itu saya sudah di luar rumah. Jadi dia tuh nggak berani telepon kalau saya udah di luar rumah. Jadi dia tuh hanya berani telepon ketika saya ada di rumah atau saya lagi nggak sama siapa-siapa. Karena setiap dia nelpon dia selalu memastikan lagi di mana, lagi sama siapa, lagi sama orang nggak, gitu. Jadi memang Tapi itu transfer 1 juta yang sudah ditransferkan itu ke rekening yang nggak, sama? belum, 1 juta ini nggak jadi ditransfer, kan dia Oke. nolak. Jadi dia nolak. Tapi itu untuk kalau misalkan jadi transfer ke rekening yang sama atau berbeda? Nah, ke rekening yang sama. Dia meminta tolong juga nitip ke Pak Erwin itu, karena Pak Erwin ini kan istilahnya penjaga pos untuk transportasi dan juga di kantor di saat itu ya. Kemudian habis itu selang beberapa, mungkin 1 jam ya, setelah 1 jam kan dia bilang dia mau mengurus gajinya yang dia tahan selama 5 tahun itu ya, dengan total senilai 7,2 miliar. Jadi per bulan itu gajinya dia 120 juta. Dia bilang 120 Iya, juta. menurut saya logis dengan posisi dia, karena memang kan untuk pekerja migas itu memang rata-rata gajinya segituan. Jadi sebenarnya tergantung dari jabatan sih. Jabatan dia memang sekitar segituan. Untuk gajinya dia setiap bulan 120, kemudian dikali 5 tahun itu berarti kan senilai 7,2 miliar. Nah, angka ini kan nggak kecil ya, 7,2 miliar. Dia bilang, saya mau mengurus gaji saya nanti di hari Senin, karena waktu itu dia terbang di hari Sabtu. Oke, sebentar Susi. Tapi artinya baru kenal sebulan, tapi sudah spill gaji berapa dalam sebulan artinya? Iya, dia suka, karena kan saya juga nanya, di sana bagiannya apa, jabatannya apa, dia memberitahu. Kemudian dia juga, karena istilahnya kan kita mau serius sebelumnya ya, jadi saya langsung to the point aja, penghasilannya berapa per bulan gitu, dan dia menjawab itu.